Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran IPA kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apa fungsi udara bagi manusia? Mari kita simak dan pelajari. Pernahkah kamu mendengar istilah respirasi? Ya, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama adalah bernapas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua adalah respirasi eksternal. Dan yang ketiga adalah respirasi internal. Bernafas adalah proses menghirup udara inhalasi dan menghembuskan udara ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Sedangkan respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Sebelum kita mempelajari mengenai organ pernafasan manusia, mari kita simak video tentang bernafas. Inhalasi, proses menghirup udara, dan menghembuskan udara, ekhalasi. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja organ yang menyusun sistem pernapasan manusia? Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Mari kita pelajari masing-masing untuk alat pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah rongga hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung merupakan tempat paling awal yang dimasuki udara pernapasan. Rongga hidung dilengkapi dengan rambut-rambut kecil atau silia dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring debu dan mengatur suhu pernapasan. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Selanjutnya, yang kedua adalah faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Nah, sebelum ke trakea ada laring atau ruang suara, merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Mari kita bahas selanjutnya adalah trakea. Berupa saluran memanjang yang terdiri atas cincin tulang rawan terletak di daerah leher di depan kerongkongan. Selanjutnya, pada bagian dasar setelah trakea adalah bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Selanjutnya, di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkeolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Cabang batang tenggorok yang masuk ke dalam paru-paru. Bronkus sebelah kiri bercabang 2 dan sebelah kanan bercabang 3. Pada ujung-ujung bronkeolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Jamaknya alveoli. Selanjutnya adalah alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah.
Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Nah, yang paling utama adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengepis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, yaitu alveolus. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme pernapasan manusia. Pernapasan dada. Inspirasi. Bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara di paru-paru lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah ekspirasi. Bila otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan udara di paru-paru lebih besar dari tekanan udara luar sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya untuk pernafasan perut. Pada proses inspirasi, bila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma mendatar sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara di paru-paru lebih kecil dari tekanan udara luar sehingga udara luar masuk ke paru-paru. Selanjutnya, untuk ekspirasinya pada pernafasan perut, bila otot diafragma kembali ke posisi semula, maka rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan di paru-paru lebih besar dari tekanan udara luar dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya adalah volume udara pernapasan. Udara pernafasan adalah udara yang masuk atau keluar masuk saat inspirasi atau ekspirasi, biasanya 500 cc. Udara komplementer, udara yang masih dapat dihirup lagi setelah inspirasi, biasanya 1500 cc. Udara cadangan, udara yang dapat dihembuskan lagi setelah ekspirasi, biasanya 1500 cc. Dan udara residu, udara yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap di paru-paru sekitar 1000 cc. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.